Salam Kalujengan. Kembali bersama dalam Rese Renungan Sederhana. Judul rese kita saat ini adalah Kapasitas Iman. Melalui perenungan firman Tuhan dari Matius 18 ayat 1 sampai dengan 5 yang demikian. Apa kabar saudara? Kiranya semuanya dalam keadaan sehat dan tetap berharap bersama dengan Tuhan. Baik, akan saya bacakan nats kita saat ini, yaitu ayat 3 menjadi nats khusus bagi kita yang akan saya bacakan pada bagian ini. Demikian. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang terkasih, saya punya harddisk. Ini harddisk laptop lama dan saya juga punya flash disk. Menurut Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, harddisk dan flash disk ini besar mana? Benar, secara ukuran fisik harddisk lebih besar ketimbang dengan flash disk. Namun secara kapasitas harddisk ini bertuliskan 40 GB. Sedangkan flash disk ini bertuliskan 64 GB. Jika demikian, meskipun flash disk ini berukuran kecil, ternyata kapasitasnya lebih besar ketimbang hard disk yang fisiknya lebih besar. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, seperti hard disk dan flash disk tadi, terkadang kita keliru memahami makna kapasitas dalam kehidupan, sehingga sering meremehkan yang secara fisik terlihat kecil, padahal kapasitasnya besar, dan mengagumi sesuatu yang secara fisik besar, padahal kapasitasnya kecil. Ujung-ujungnya adalah kekecewaan. Perikop kita menandaskan persoalan ini, saudara. Utamanya ketika Sang Kristus memanggil anak kecil di tengah-tengah para rasul, di tengah-tengah para murid. Pada konteks saat itu, orang akan segera bertanya, bagaimana mungkin seorang anak kecil dipakai sebagai alat untuk mengingatkan, untuk mengajar para rasul? Baik, mari kita perhatikan. Semua ajaran ini bermula dari debat tiada guna yang dilakukan oleh para murid mengenai siapa yang terbesar di antara mereka. Kelak, tatkala kerajaan Kristus dipermuliakan, siapa yang memiliki kedudukan masing-masing di sekitar Kristus? Sesungguhnya ini ironi. Tatkala Kristus banyak berbicara tentang penderitaan, tentang bagaimana ia harus disalibkan untuk menolong manusia, justru mereka berdebat dan berebut posisi kedudukan yang tertinggi, yang terbesar. Menanggapi itu semua, lalu Kristus memanggil seorang anak kecil dan menempatkan di tengah-tengah mereka.
di tengah-tengah para murid. Untuk apa? Apakah agar para murid momong anak kecil ini, lalu mengajaknya bermain-main? Tentu saja tidak. Tetapi agar para murid belajar dari anak kecil ini. Pertama, saya sedikit menegaskan apa yang sudah saya katakan di atas. Bagaimana mungkin rasul-rasul, para murid itu, orang-orang terdekat Kristus itu belajar dari seorang anak kecil? Pertama-tama, Kristus bersabda. Kita perhatikan ayat 3 bagian awal. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat. Kita hentikan sejenak di sini. Dengan kata lain, Kristus mengatakan kamu harus bertobat, memiliki pengubahan akal budi, memiliki perilaku dan tabiat yang tidak kotor. Jika ingin mendapatkan tempat surgawi yang tinggi itu, tinggalkanlah sifat angkuh, sombong, merasa benar sendiri, lalu merendahkan orang lain. Ingat bahwa semuanya itu adalah langkah-langkah yang disesatkan oleh dosa. Maka bertobatlah dan lihatlah anak kecil itu dengan kerendahan hati. Belajar darinya. Bukankah Kristus sendiri juga pernah berada di tengah-tengah alim ulama ketika ia masih kecil? Lihat Lukas 2 ayat 46. Bagian kedua, saudara. Ayat 3, mari kita lanjutkan secara utuh. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Bagian ini, saudara, kata kuncinya adalah menjadi seperti anak kecil. Di mana kita menjalani hidup tanpa beban dan menyerahkan segala sesuatu ke dalam tangan Bapa yang memberikan kecukupan. Percaya, beriman hanya kepada Tuhan. Ini seperti seorang anak kecil yang begitu berserah, percaya penuh kepada kedua orang tuanya. Seperti anak kecil juga berarti penuh dengan pengampunan. Sebentar bertekar dan berebut mainan dengan temannya, tetapi sebentar kemudian mereka saling tertawa dan main bersama. Mereka tidak memiliki dendam. Seperti anak kecil juga berarti menerima semua, tidak membeda-bedakan satu dengan yang lain. Ibarat seorang anak kecil berumur 6 tahun, meskipun ia dari terah bangsawan sekalipun bisa bermain dengan seorang anak pengemis. Ia tidak menghiraukan pakaian temannya yang compang-camping itu. Saudaraku, dari kedua hal ini, kapasitas anak kecil justru lebih besar dari orang-orang yang secara fisik ukurannya besar. Saudaraku, lalu bagaimana kapasitas iman kita? Saat ini kita dipanggil untuk menjadi seperti anak kecil. Tentu bukan pada persepsi negatif, seperti cengeng, mudah menangis, maunya yang mudah-mudah saja, ngambekan, dan lain sebagainya. Melainkan kita dipanggil untuk bertindak sebagai yang tidak memiliki kuasa. Karena kuasa adalah milik Tuhan. Sehingga kehidupan kita penuh dengan penyerahan diri dan hanya mengandalkan Tuhan. Ingat, penuh dengan penyerahan diri dan hanya mengandalkan Tuhan. Disitulah letak kapasitas iman yang besar. Amin. Mari bersama kita berdoa, kita berserah kepada Tuhan dan menyerahkan diri, mengandalkan Tuhan terutama di masa pandemi saat ini. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari bersama kita berdoa. Tuhan kami yang kudus dan setia, kami bersyukur
Tuhan mengingatkan kami agar kami memiliki kapasitas besar. Meskipun ukuran kami kecil, namun kapasitas kami besar dalam iman kami karena berserah kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Khusus di masa pandemi ini, ya Allah, kami memiliki banyak pergumulan dan tantangan yang harus kami tanggapi secara baru. Kiranya penyertaan-Mu ada bersama-sama dengan kami. Tolonglah keluarga kami, anak-anak kami yang masih sekolah, yang mencari pekerjaan, yang mencari jodoh, yang dalam pergumulan kehidupan peperangan rohani, yang sedang sakit secara fisik maupun secara rohani. Sentuhlah saudara-saudara kami ini, ya Tuhan, dan tolonglah. Kami berdoa dalam nama-Mu yang kudus, Kristus Sang Penebus. Amin. Salam Kalujengan.